bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Kimia dan juga Bapak Ibu dosen Pendidikan Kimia serta rekan-rekan mahasiswa yang berkenan hadir di acara Sapa Mahasiswa pada sore hari ini, Rabu tanggal 15 Februari 2023. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar kita semua lebih mengenal jauh mengenai prodi kita, yaitu Prodi Pendidikan Kimia FKIP, serta untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan di pendidikan kimia. Nah, mohon izin sebelumnya nih, ingin memperkenalkan dulu dosen-dosen yang ada di program studi pendidikan kimia. Saya lihat di sini sudah ada di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Kaprodi, Ibu Sukma Wahyu Wijayanti. Selamat datang Bu Sukma. Ya, selamat sore, selamat datang juga Ibu Inas. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Sandra. Ibu Sandra. Bu Sandra. Selamat sore semua. Terima kasih Bu Inas, Mbak Inas. Terima kasih Bu Sandra. Kemudian tadi saya lihat ada Bu Hartinawati. Selamat sore Bu Ina. Oh, belum ini Bu. Masih ya. Nah, selamat sore semuanya, salam kenal. Selamat sore juga Bu Inat. Kemudian ada Pak Faizal Ahmad Adi Masbuhin. Ya, Selamat sore Pak Faiz. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ada Bu Ayu Faimah Diniyahwati. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa. Terima kasih. Yang terakhir ada Bu Dola Suciana. Selamat sore Bu Dola. Selamat sore Mbak Ina, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Saya di sini Ina Sausan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore kali ini hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim, agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita mengawali acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara pada sore kali ini diawali dengan sambutan dari Ibu Kaprodi, kemudian pemaparan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu rekan mahasiswa di grup kita, itu grup mahasiswa, dan dilanjutkan dengan diskusi maupun sharing tentang pengalaman pembelajaran atau perkuliahan di pendidikan kimia. Mohon kami harap Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir agar terselesaikannya permasalahan maupun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya maupun saat ini ada pertanyaan lainnya. Nah, nanti di akhir acara itu ada hadiah untuk 2 orang yang berperan aktif, baik itu menanyakan pertanyaan maupun sharing tentang pengalamannya selama ada di perkuliahan di pendidikan kimia. Untuk mempersingkat waktu, masuk ke acara pertama yaitu sambutan Kepala Program Studi Pendidikan Kimia. Kepada Ibu Sukma Wahyu Wijayanti, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Inas atas waktu yang sudah disempatkan untuk mengumpulkan teman-teman mahasiswa peserta dosen di program studi pendidikan kimia ini. Nah, sebelumnya ada beberapa nama ya yang sudah cukup lalu lalang di grup mahasiswa Pekim ya. Ada Bapak Mulut, kemudian ada Mbak Ila ya, Mbak Ila, kemudian Ila Maulia itu juga sering ya di grup, kemudian ada beberapa teman lain ya, Ibu Yuwanita juga cukup
sering bertanya di grup. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman semua, bahwa acara sore ini diagendakan untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang masih terdaftar aktif di UT untuk memfasilitasi teman-teman semua terkait pelaksanaan studi di pendidikan kimia, termasuk kendala-kendala yang dialami. Oleh karena itu, semoga acara ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Sebelumnya, sebaiknya kita abadikan dulu ya momentum seperti ini yang biasanya kami adakan, insya Allah nanti akan secara rutin Bapak Ibu. Ini menjelang menjelang registrasi ya, ini masa-masa registrasi kami agendakan seperti ini, dan nanti insya Allah ketika akan memasuki masa ujian, kami juga akan mengadakan kegiatan serupa. Jadi kegiatan ini sifatnya nanti akan kontinu. Oleh karena itu, untuk Ibu Inas, silakan dibantu, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke, Nah, kalau dimohon. begini kan, ya, jadi begini kelihatan wajahnya nih, Ibu Kristina, Ibu Nurul Hidayah, Ibu Rini, Ibu Yuwanita nih, Pak Heri, Ibu Lilis, Ibu Ria, ada Pak Dimas, kemudian ada Mas Muhammad Zulkifli, dan yang lainnya ya. Oke, Bu Sandra sudah on cam, Bu Ina on cam juga ya? Wina belum on cam nih. Oke. Saya izin untuk mengabadikan dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Satu lagi untuk halaman selanjutnya. Alhamdulillah nih Bu, banyak yang mengikuti. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sukma kembali. Oke. Ya. Baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk materi atau kegiatan pembimbingan dan konseling ya, istilahnya bimbingan dan konseling terkait pelaksanaan studi di pendidikan kimia FKIP UT ini. Kalau kita lihat di grup WhatsApp itu banyak sekali pertanyaan, dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu ada yang berulang, cukup banyak yang berulang. Nah, saya akan izin share screen dulu beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum, ya, di mana pertanyaannya ini yang paling banyak muncul secara berulang. Nah, kita juga memperhatikan dari urgensi dan juga bisa digunakan untuk membantu lah teman-teman mahasiswa semuanya di sini. Nah, nanti skemanya ketika saya membacakan beberapa pertanyaan dan juga memberikan jawaban seperti itu ya, silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa di forum yang di chat room ya, langsung saja sekalian di situ, atau nanti jika kita memungkinkan kita akan tanya jawab secara langsung seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum, itu jumlahnya cukup banyak, mencapai puluhan ya, hampir 100, dan sudah kami rangkum beberapa poin besar. Yang pertama yaitu tentang LKAM, ujian dan nilai. Seperti yang baru saja masih hangat ya, kita itu sudah melakukan pengumuman nilai di tanggal 6 atau 7 Februari lalu 2023. Nah, sebelumnya saya akan meminta jawaban dari teman-teman mahasiswa di sini. Adakah Bapak Ibu atau teman-teman semua yang belum bisa atau belum mengetahui nilai Bapak Ibu, berapa nilai ujiannya? Silakan bisa dijawab di chat room-nya ya Bapak Ibu. Atau mungkin sudah semua ya? Sudah semuanya Bu kira-kira. Oke, sepertinya sudah semua.
Jadi mungkin ada yang beberapa yang sudah kami bantu melihat nilainya, ada yang belum. Nah, untuk melihat nilai mahasiswa bisa mengeceknya itu dengan caranya login di laman sia.ut.ac.id atau di admisi sia.ut.ac.id. Nah, jadi caranya itu saya bantu chat di sini ya untuk nomor 1, mengecek nilai LKAM atau ujian mahasiswa dilakukan di laman sia.ut.ac.id. Nah, nanti silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya itu login. Nah, ketika sudah masuk, maka silahkan Bapak, Ibu klik yang menu di bagian tugas dan ujian. Bentar, tugas dan ujian. Kemudian pilih yang klik masa ujian. Klik nilai ujian, dan masukkan nilai ujian. Saya akan coba sebentar. Saya akan mencoba ke sini ya Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali dari hal yang paling dasar. Nah, ketika Bapak Ibu mengeklik laman sia.ut.ac.id, di sini jangan lupa ya Bapak Ibu masuk itu di sini ada beberapa menu. Menu ini yang dipilih yang mana? Semua mahasiswa pendidikan kimia ngekliknya di sini ya, calon mahasiswa dan mahasiswa. Kalau sudah masuk, maka masukkan emailnya. Nah, sebentar, ini saya akan mencontohkan milik mahasiswa dari jurusan lain yang sudah saya minta izinnya. Nanti cara SIA ini mohon diingat-ingat terus ya Bapak Ibu, dan kami ingatkan lagi bahwa ada 2 laman SIA. Laman SIA yang pertama itu yang tadi ya, sia.ut.ac.id atau admisi sia.ut.ac.id. Ini adalah SIA yang terbaru. Nanti kalau SIA yang lama itu juga perlu diakses. Kapan mengaksesnya? Nah, ini kita akan kupas satu-satu dulu. Nah, kita masuk ke sini. Halaman SIA karena kita case-nya adalah untuk melihat nilai ya. Kalau sudah masuk ke sini, maka Bapak Ibu jangan lupa klik di tugas dan ujian, kemudian kita klik di daftar nilai ujian. Nah, nanti kalau mau ujian pun Bapak Ibu nanti nyatanya di sini ya, cetak kartu tanda ujian. Karena ini kita akan melihat nilai semester, maka kita klik di daftar nilai ujian. Jadi bedanya begini Bapak Ibu. Di laman SIA yang terbaru, yaitu admisi, ini ya, alamatnya yang ini Bapak Ibu. Ini adalah laman SIA yang terbaru. Admisi sia.ut.ac.id ini adalah SIA yang terbaru, di mana SIA ini digunakan untuk bisa digunakan untuk mengecek nilai. Nah, nanti di sini keluar nilainya, di sini keluar tampilan begini tadi. Nanti jangan lupa diklik pilih masa ujiannya. Nah, beberapa teman kita memang masih belum terbiasa dengan laman ini, jadi sempat japri ke saya untuk dilihatkan nilainya. Pilih masa ujian, nah kita cek
misalnya di 2022.1 dulu. Yang kemarin misalnya belum lihat. Kita cek. Oh, ini yang keluar. Angkatan yang kono sundukan. Mungkin kalau misalnya yang baru kemarin berarti di 2022.2. Nanti juga akan keluar nilainya. Nanti kalau mengecek LKAM ya Bapak Ibu, LKAM itu merupakan nilai keseluruhan dari semua semesternya yang mata kuliah yang sudah Bapak Ibu tempuh. Itu caranya gimana? Nah, Kok bingung? Iya, iya. mohon maaf, sepertinya ada yang bocor, jadi mohon di-mute ya Bapak Ibu. Lili nasi air. Bentar ini ke... Nah, kalau tadi ya Bapak Ibu, lamannya adalah ini, sia.ut.hcid. Nah, kalau yang lama, ada bedanya, sia.ut.hcid, garis miring, login. Nah, ini adalah SIA yang lama. Jadi kelihatan bedanya. SIA yang ini itu untuk mengecek mata kuliah, nilai ujian semester. Kalau yang ini, yang tampilan yang lama, ini untuk mengecek nilai keseluruhan. Nah, masukkan alamat emailnya Bapak Ibu, kemudian passwordnya. Untuk mempermudah, maka Bapak Ibu sebaiknya laman SIA lama maupun laman SIA baru passwordnya sama. Karena kalau akan men-setting baru, itu ada di UPBJJ-nya masing-masing. Ya, jadi harus menghubungi UPBJJ-nya, bukan ke ketua program studi atau ke program studi. Seperti itu. Nah, kita masukkan. Sorry. Nah, nanti yang akan muncul begini. Jadi bedanya tampilan yang terlihat, tampilan yang akan muncul itu berbeda. Yang pertama seperti ini untuk SIA yang baru dan ini SIA yang lama. Nanti silakan masuk ke layanan mahasiswa. Nanti pilih, sorry. Betul-betul ke sini ya. Sebentar. Saya biasa pakai yang punya saya, jadi agak-agak. Nah, sorry, ke bagian sini Bapak Ibu, non-pendas ya. Kita masuk yang FKIP, yang ini. Kemudian kita ke bagian laporan. Nanti di sini ada LKAM umum. Nah, masukkan NIM-nya Bapak Ibu semua, bukan NIM temannya. Kalau NIM temannya nanti tidak bisa dimasukkan. Tadi kita copy NIM-nya. Nah, nanti inilah yang namanya LKAM, Bapak Ibu. Nilai 1 semester namanya dirangkum dalam file yang kita sebut sebagai data LKAM. Kalau yang tadi, yang ini, terus. Kalau yang ini namanya nilai semester, ujian semester. Tapi kalau yang ini nilai seluruh mata kuliah yang sudah Bapak Ibu tempuh. Waktu itu juga sudah ada yang sempat menanyakan, Ibu saya alih kredit atau RPL, bedanya bagaimana? Apakah sudah diakui atau belum? Nah, kalau yang bertanda bintang, ini adalah mata kuliah yang di RPL-kan. Jadi, untuk mengeceknya, oh ini adalah mata kuliah yang di RPL-kan dan sudah diakui LL. Nanti kalau yudisium, ya ada pertanyaan juga kemarin itu, kalau yudisium tahunya bagaimana, nilai berbintang ini akan berubah menjadi nilai yang sesuai dengan Bapak Ibu di ijazahnya yang diakui itu. Jadi itulah bedanya Bapak Ibu, dan kodenya nanti nih 555 ini. Ini adalah mata kuliah alih kredit. Nah, itu terkait mata kuliah alih kredit. Kita
lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, terkait sistem penilaian UAS skema UTM, apakah benar sistem penilaiannya menggunakan sistem bernilai plus, salah, minus, tidak dijawab bernilai 0. Jadi untuk ujian kita, ya Bapak Ibu, ujian kita ada 3, THE atau Teknom Exam yang nanti diunduh di laman THE-nya masing-masing sesuai jadwal ujiannya. Nah, nanti ada lagi ujian online mata kuliah, di mana ujian UOMK atau ujian online mata kuliah ini ujiannya sifatnya itu dilakukan secara datang langsung ke tempat yang sudah ditunjuk oleh UPBJJ, tetapi juga dengan menggunakan komputer secara langsung. Nah, kalau UTM atau ujian tatap muka, kita nanti menggunakan LJK, lembar jawab komputer yang nanti kita lingkar-lingkari. Nah, kalau yang nilainya, kalau itu jawaban yang benar, maka ya tentu akan mendapatkan poin plus itu. Tapi kalau tidak dijawab ataupun salah, ya tidak akan merugikan, tidak akan diberi nilai minus. Jadi akan 0, selalu 0. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, bernilai benar itu nanti memiliki poin, kalau salah atau tidak dijawab, dan akan 0 untuk nomor tersebut. Jadi tipsnya Bapak Ibu harus upayakan diisi semuanya untuk memaksimalkan nilai yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, apakah memperoleh nilai C perlu mengulang? Ya, tergantung masing-masing ya. Jadi syarat di kita, mata kuliah yang wajib diulang jika nilainya E. Nah, jadi D lulus, C lulus, C- pun lulus. Tetapi silahkan mahasiswa harus bisa menentukan apakah cukup IPK-nya untuk terjaring yudisium, di mana yudisium nanti kelulusannya kan minimal IPK-nya ada syaratnya. Mungkin semester tahun ini 2,00 atau mungkin sudah menjadi 2,5, kan kita tidak tahu bagaimana aturan itu diberlakukan, karena kita juga menginduk pada aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi aturan-aturan itu harus kita taati. Oleh karena itu, untuk yang nilainya C, silahkan bisa diulang, bisa tidak. Yang wajib diulang adalah yang nilainya E. Nah, tapi masing-masing punya tanggung jawab kepada dirinya masing-masing, apakah akan memperbaiki IPK, apakah ingin IPK-nya 3, ya diminimalisir nilai yang C tadi. Yang keempat, waktu untuk mengulang mata kuliah yang nilainya kurang, apakah ada ketentuan atau bebas? Nah, jadi pada dasarnya kalau mengulang itu tidak ada ketentuan waktunya, asalkan sesuai jadwal registrasi mata kuliah. Dan tentu saja tidak ada SKS yang berlebih. Artinya dalam mengulang itu mahasiswa harus memperhatikan. Misalnya saya semester ini mengambil 7 mata kuliah, total SKS-nya 22. 7 mata kuliah, 22 SKS. Tetapi saya mau mengulang misalnya statistik yang 3 SKS. 22 SKS ditambah mengulang mata kuliah statistik yang 3 SKS di total 25. Itu tidak bisa. Jadi batas maksimalnya adalah 24 SKS. Untuk waktu mengulang mata kuliah itu ketentuannya ya tadi ya tidak ada, bebas. Hanya yang penting perhatikan jadwal registrasi dan juga beban SKS yang Bapak Ibu ambil. Yang kelima, apabila memperoleh nilai mata kuliah wajib dengan nilai C-, wajib mengulang atau tidak. Nah, jadi untuk mata kuliah wajib itu yang disebutkan wajib itu kan pada dasarnya semuanya wajib ditempuh kan. Nah, itu tidak ada yang nilainya E, tetapi beberapa mata kuliah prasyarat itu harus mengulang jika nilainya di bawah C. Misalnya PKP dan mata kuliah PKM. 2 mata kuliah itu minimal B. Jadi kalau C- pasti harus mengulang. Jadi silakan Bapak Ibu tahunya dari mana. Bapak Ibu bisa dibuka katalog penyelenggara ataupun juga katalog kurikulumnya. Jadi silakan diperhatikan
apa saja mata kuliah yang merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengikuti tugas akhir program. Jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini ya nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu ada di dalam katalog kurikulum maupun katalog penyelenggara. Jadi silakan dibuka di situ. Nah, yang keenam, untuk cetak LKAM lewat link mana? Tata cara mengaksesnya bagaimana ya? Ya, tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu untuk untuk mengaksesnya itu tadi ada di laman sini ya Bapak Ibu. Sebentar. Jadi untuk melihat LKAM itu Bapak Ibu harus loginnya yang SIA lama. LKAM ya, berarti nilai yang seluruhnya. sia.ut.ac.id yang menggunakan garis miring login. Nah, nanti kita lihat ke yang non-pendas. Seperti itu. Pilih yang laporan tadi, klik yang LKAM umum dan masukkan NIM-nya. Ini semesternya dibiarkan saja, nggak usah diubah-ubah. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan terkait LKAM, ujian dan nilai. Yang nomor 7. Untuk yang memperoleh nilai E otomatis diulang, apakah bahan ajarnya dikirim lagi juga? Nah, ini sangat bagus pertanyaannya menurut saya. Karena mahasiswa yang mengulang, misalnya nilainya E atau C atau mungkin B ya, tapi ingin A mengulang mata kuliah itu, maka bahan ajar tidak dikirim kembali. Kecuali mahasiswa melakukan pembelian buku lagi. Karena nanti kalau teman-teman sudah pernah melakukan atau meregistrasikan mata kuliah itu terbagi menjadi 2 ya. Kalau yang di bawah masa registrasi 2009 mahasiswa yang terdaftar di UT sebelum 2019.2, maka mahasiswa tersebut pembeli bukunya itu belum dibebankan. Tapi kalau yang 2019.2 ke atas, maka membeli buku itu sudah hanya wajib karena sebagai fasilitas pendukung dan utama ya untuk belajar. Jadi tadi kalau yang mengulang, baik mahasiswa yang sudah atau belum registrasi di masa 19.2, Bapak Ibu untuk bahan ajarnya tidak perlu membeli lagi jika masih ada, diberi opsi nanti di situ. Tapi kalau memang tidak memiliki ya silakan membeli lagi. Seperti itu. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti bisa di forum chat juga ya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir terkait LKAM ujian dan nilai. Saya belum tahu nilai yang sekarang dan belum sempat ke UPBJJ. Di SIA tidak terdeteksi. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Kami akan menjawab tidak mungkin tidak terdeteksi. Kalau mahasiswa tersebut memang masih menjadi mahasiswa aktif UT. Nah, hanya saja mungkin mahasiswa tersebut tadi ya, ketika memasukkan masa ujiannya, itu belum dipilih atau belum diketikkan. Seperti itu. Ya, itu terkait pertanyaan pertama, yaitu tentang LKAM, ujian, dan nilai. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa misalnya nggak mengetik ya, boleh deh dengan raise hand atau langsung bertanya. Mungkin di sini untuk 2 penanya dulu ya. Apakah di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, belum Bu Sukma. Nanti Oke. jika ada bisa lewat chat Zoom ataupun raise hand. Oh, ini ada Bu Rini. Bu Rini, ya Silakan Bu silakan. Rini.
Oke, bisa kita skip dulu ya, Bu Ines. Oh iya, baik Bu, nanti bisa lewat chat Zoom. Oke, selanjutnya kita ke topik yang kedua. Tadi yang topik pertama ini tentang LH, ujian dan nilai. Nah, Bapak Ibu, saya harap materi yang saya share di sini, yang kami share di sini, kami sampaikan itu bisa memberikan pencerahan sedikit untuk Bapak Ibu terkait terkait Bapak Ibu akan terkait Bapak Ibu menempuh masa studi di UT. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa materi ini atau penjelasan saya ini tentunya juga dengan memperhatikan kebijakan yang ada. Bisa jadi aturan ini berubah di kemudian hari atau di semester ke depannya. Tapi yang saya sampaikan hari ini sesuai dengan apa yang masih berlaku di masa sekarang. Itu. Oke, kita ke topik yang kedua, yaitu tentang RPL. Mohon dijelaskan untuk proses alih kredit, prosedurnya bagaimana ya? Saya sudah pernah kuliah S1 Kimia MIPA di kampus lain dan sekarang mengambil S1 Pendidikan Kimia di UT. Nah, ada kebijakan baru terkait alih kredit, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada yang meregistrasi atau mendaftar di UT di tahun 2017, tidak akan sama dengan teman-teman yang registrasi di tahun 2022 ini atau 2023. Kenapa? Karena mulai masa registrasi di 2021.2 itu ada kebijakan baru bahwa alih kredit itu dilakukan saat saat mendaftar menjadi mahasiswa dengan memasukkan mata kuliah yang dialih kreditkan dilengkapi dengan berkas yang diminta. Nah, berkas-berkas yang diminta di alih kredit itu ada banyak, Bapak Ibu. Misalnya yang deskripsi mata kuliah dari kampus asal, kemudian form pengajuan alih kredit, form mata kuliah yang dialih kreditkan. Nah, itu ada di mana nanti Bapak Ibu bisa search ya di internet ya, berkas alih kredit UT kayak begitu. Nah, nanti silakan form-form itu di-download atau ketika Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya katalog penyelenggara atau katalog kurikulum, dua-duanya akan mendapatkan. Katalog penyelenggara di situ nanti ada yang namanya form untuk alih kredit. Jadi silakan dibuat form itu karena formnya itu bisa kita buat sendiri ataupun bisa dengan aplikasi ya. Nah, nanti di 2021 nanti ketika mahasiswa sudah sudah mendaftar, kemudian akan alih kredit, mengajukan syarat-syarat itu beserta dengan tadi ya ijazah yang sudah dilegalisir dan juga scan-nya itu dan juga transkripnya tentu saja. Kemudian bagaimana jika yang sudah lewat harus segera dilengkapi karena kita tidak tahu kebijakan dari kementerian apakah akan sama terus atau berubah. Jadi mohon yang merasa belum alih kredit di semester-semester sebelumnya, kami akan menunggu hingga di bulan Februari ini sampai hari Senin. Seperti itu, Senin berarti tanggal 20 untuk Ibu Inas. Mohon dibantu di chat ya Ibu Inas terkait teman-teman yang registrasi di bawah 2021.2 alih kredit yang belum tuntas harus mengirimkannya lagi ke kami itu maksimal sampai tanggal 20 Februari 2023 untuk kami bantu prosesnya seperti itu. Ya, kita selingi ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ila Maulia. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Jika nilai sudah keluar semua ya maksudnya, dan tinggal menunggu yudisium, info yang harus kami lihat melalui media apa, dan proses yang harus kami lakukan tahapannya seperti apa. Terima kasih sebelumnya. Ya, terkait yudisium ya. Nanti ada sesi sebenarnya tuh yudisium sesi yudisium sih. Pertanyaan di
kelompok yudisium. Tapi karena Ibu Ila sudah menanyakan itu, jadi saya jelaskan bahwa yudisium untuk semester ini akan dijadwalkan, ya, akan dijadwalkan keluar di tanggal 20 April 2023. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk menunggu hingga penjaringan yudisium itu keluar. Yang harus dilakukan sekarang adalah memastikan proses alih kreditnya itu sudah oke ke fakultas. Nah, tahunya udah oke bagaimana? Jadi Bapak Ibu nanti silahkan ini ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu buka laman Elkam tadi. Bapak Ibu buka laman Elkam tadi yang ini. Laman Elkam tadi yang laman Elkam ini yang di laman SIA yang lama, Bapak Ibu cek semua mata kuliahnya. Kalau sudah merasa memenuhi syarat yudisium, ya, dengan mata kuliah prasyaratnya itu juga terpenuhi, misalnya PKP, PKMB, TAP, nilai minimalnya C, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu pastikan kalau semuanya ini sudah LL semua. Tidak ada yang BL. Nah, kalau ini BL jadi belum bisa yudisium. Kalau ini LL, maka misalnya punya Bapak Ibu LKM-nya sudah LLL semua, lulus semua, maka Bapak Ibu berhak konfirmasi ke kami. Ibu, saya sudah lulus semua nilainya, mata kuliah prasyaratnya juga sudah lulus dengan adanya kategori LLL ini. Nah, nanti kami itu akan memudahkan kami untuk meng-cross-check Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan sekarang adalah mengecek dulu status LKM Bapak Ibu, semuanya sudah LL semua, dan yang tanda bintang, yang artinya alih kredit ini harus sudah berubah menjadi huruf, jangan bintang seperti ini. Seperti itu. Kalau misalnya, Bu, saya sudah merasa lulus, tapi bintangnya belum hilang, harusnya sudah yudisium atau sudah bisa terjaring yudisium, maka laporkan juga ke kami. Seperti jadi biar kami mudah dalam mendata, oh ini kelompok mahasiswa kimia, pendidikan kimia yang sudah terjaring yudisiumnya, seharusnya sudah terjaring yudisiumnya, tetapi masih bertanda bintang, atau mungkin sudah tidak bertanda bintang, berarti akan kami bantu status yudisiumnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada beberapa minggu yang lalu pernah saya minta untuk menjapri ke saya, dan baru beberapa orang yang menjapri ke saya beserta buktinya. Buktinya itu apa? Buktinya adalah LKM. Jadi jangan lupa nanti di sini ya Bapak Ibu, cetak TXT. Nah, nanti silakan Bapak Ibu destination-nya save as PDF. Di sininya. Saya back kembali ya. Jadi Bapak Ibu buka ke sini tadi ke Elkam-nya, buka klik cetak TXT. Nah, nanti save as PDF, kemudian disimpan. Nah, file ini silakan diberi nama, ya, diberi nama sesuai peruntukannya. Lebih baiknya untuk memudahkan kami, Bapak Ibu tulis Elkam, namanya siapa, misalnya, NIM-nya berapa, kemudian UPBJJ-nya. Nah, nanti kalau sudah, file inilah yang Bapak Ibu kirim kepada kami untuk memudahkan kami mengeceknya. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan Ibu Ila. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya Ibu Alpini Umul Umahat, selamat sore. Mohon izin bertanya, saya pernah membaca di grup WhatsApp bahwa untuk laporan praktikum dapat dicicil sebelum waktunya. Sedangkan saya lihat di modul praktikum kimia 1 bahwa praktikum dilaksanakan secara berkelompok dan dilaksanakan di tempat yang ditentukan UPBJJ. Mohon panduannya tentang tata laksana praktikum
kimia. Ini juga sama dengan Bapak Fajar Firmansyah ya, yang menanyakan tentang semester 5 ingin bertanya terkait laporan praktikum harus tulis tangan. Oke, terkait praktikum dari Ibu Kristina juga terkait praktikum. Banyak yang menyarankan untuk sambil menyicil karena harus tulis tangan. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui materi praktikum agar bisa sambil menyicil? Oke, salam. Oke, itu dari Ibu Alip nih, Bapak Fajar dan Ibu Kristina. Oke, bagus pertanyaannya. Kita akan bergeser dulu ya, Bapak Ibu, ke bagian pertanyaan ini. RPL sudah, selanjutnya yaitu kita ke sini. TAP dan pelaksanaan mata kuliah praktik. Jadi, kita membahas dulu satu persatu dulu ya. Nomor 1 itu tentang mata kuliah praktik. Bagaimana caranya, lihat di mana. Nah, Bapak Ibu, mata kuliah praktik di praktik atau praktikum ya di pendidikan kimia itu ada beberapa. Untuk mata kuliah praktik itu ada PKP dan PKM, itu kategori mata kuliah praktik. Tapi kalau praktikum itu ada yang namanya praktikum IPA, praktikum kimia 1 dan praktikum kimia 2. Pelaksanaannya bagaimana ya? Tadi dari Ibu Alipni, Bapak Fajar dan Ibu Kristina bahwa pelaksanaan praktikum itu dilakukan secara tatap muka atau dilakukan di lab basah yang sudah ditunjuk oleh UPBJJ. Tahunya bagaimana, Bu? Itu tempat itu ditunjuk oleh UPBJJ, jadi memang harus ada effort, ada usaha Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan praktikum di UT ini. Karena mata kuliah praktikum kimia ini, praktikum kimia 1, karena mata kuliah praktikum di prodi kita ini hanya ada 3, maka pelaksanaannya itu dilakukan dengan menunjuk UPBJJ. Jadi Bapak Ibu kalau sudah registrasi mata kuliah dan sudah membayar billingnya, yang dilakukan adalah Bapak Ibu wajib melaporkan atau menghubungi UPBJJ setempat yang menyatakan bahwa Bapak atau Ibu, saya mengambil mata kuliah, misalnya praktikum kimia 1. Kenapa harus lapor? Karena nanti pihak UPBJJ lah yang akan menghubungi Bapak Ibu di mana, kapan, waktu pelaksanaan praktikum kimia atau praktikum IPA itu dilakukan. Sebagai contoh, misalnya mahasiswa dari Bogor akan melakukan praktikum kimia, melakukan praktikum kimia 1. Di mana tempatnya dan alurnya bagaimana? Setelah mahasiswa registrasi, laporlah ke UPBJJ. Paling mudah adalah dengan mendatangi UPBJJ-nya. Nah, kalau Bu jauh, ya mau tidak mau bisa melihat sosial media UPBJJ-nya masing-masing. Nanti sampaikan di situ atau menghubungi pihak UPBJJ yang Bapak Ibu kenal. Entah itu Salut, entah itu Pokjar, atau entah itu pegawai dari UPBJJ UT itu sendiri. Laporkan bahwa Bapak Ibu melakukan registrasi mata kuliah praktikum kimia. Nah, nanti akan dihubungi misalnya Ibu Alipni bahwa pelaksanaan praktikum kimia 1 di UPBJJ Bogor dilakukan di Universitas Pakuan. Jadi Bapak Ibu tidak sembarangan datang ya, tidak sembarangan ke lokasi mana gitu, tapi sudah diarahkan oleh UPBJJ, kita punya MOU ke mitra mana. Nah, kalau di Bogor itu ke Universitas Pakuan, kalau di Banten, di Serang itu dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, misalnya begitu. Nanti Bapak Ibu, antara UPBJJ yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Misalnya di Bandung dilakukan pada bulan Oktober, tetapi di Serang dilakukan di bulan November. Nah, itu tergantung dari masing-masing UPBJJ-nya yang bekerja sama dengan mitra. Kenapa begitu? Karena mitra juga memiliki kepentingannya masing-masing. Jadi
Kalau mitranya misalnya bisanya di bulan Maret dan juga di bulan Oktober ya harus seperti itu, harus teman-teman ikuti pelaksanaan praktikumnya di lokasi itu, di tanggal itu. Kemudian itu yang pertama ya, yang pertama bahwa pelaksanaan praktikumnya teman-teman harus lapor ke UPBJJ, atau solusi yang kedua, Bapak Ibu kan memiliki laman SIA, di mana di situ ada data diri Bapak Ibu semua, teman-teman semua di situ. Update, pastikan nomor handphonenya itu nomor handphone yang aktif, karena kami mendapatkan laporan dari UPBJJ dengan mahasiswa itu tumpang tindih. Artinya begini, mahasiswa meregistrasikan mata kuliah itu praktikum kimia, tetapi mahasiswa tidak tahu alurnya. Sedangkan UPBJJ sudah menghubungi bahwa dilakukan praktikum kimia di UPBJJ-X, ini saya sensor ya, UPBJJ-X pada tanggal sekian di universitas ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa datang ke universitas itu untuk melakukan praktikum kimia. Ternyata nomornya sudah ganti, tapi di laman SIA tidak diupdate. Ya, jadi pihak UPBJJ tidak akan bisa menghubungi Bapak Ibu. Jadi kami ingatkan lagi, pentingnya nomor handphone di laman SIA masing-masing itu seperti itu. Harus nomor handphone yang sudah jelas milik kita. Jangan sudah ganti tapi kita tidak update. Nah, disitulah miss mulai muncul. Yang satu mengklaim belum mendapatkan informasi, yang satunya lagi menegaskan sudah memberikan informasi. Jadi mari kita sama-sama untuk saling melengkapi ya, UPBJJ memberikan fasilitas berupa informasi. Kalau biasanya dibentuk grup WA, kan ada pelaksanaan praktikum kimia 1 di UPBJJ ini, tapi hanya sifatnya per UPBJJ ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di Bogor, untuk yang menempuh praktikum kimia 1 ada 5 orang, dibuatkanlah grupnya. Atau misalnya tidak dibuatkan grup, ya maka akan dijapri untuk diarahkan ke arah mana. Ke arah mana, kapan dan jadwalnya itu pelaksanaan praktikum kimia 1. Nah, untuk yang pertanyaan dari Bapak Fajar, ya laporan praktikum kimia 1, kimia 2, maupun praktikum IPA wajib tulis tangan. Karena apa? Itu sebenarnya di mana-mana ya, di mana-mana itu relatif kita akan kalau praktikum itu menggunakan tulisan tangan bukan ketik untuk satu menghindari plagiasi. Nah, karena kita punya data kan yang membuat laporan tulis tangan itu kan nanti kita scan, kita sudah paperless. Jadi laporan itu ditulis tangan, ya, berapa praktikum. Misalnya untuk praktikum kimia 1, ada 14 percobaan yang harus dilakukan. Nah, 14 percobaan itu ditulis tangan, nah, kemudian mengikuti format yang ada di panduan. Nah, di panduan itu, Bapak Ibu lihat dulu urutannya apa aja. Oh, ada dasar teori, misalnya, kemudian atau kajian pustaka ya. Kemudian ada misalnya alat bahan, kemudian ada data pengamatan, prosedur percobaan. Nah, itu silakan diikuti alur-alur yang ada di panduan masing-masing praktikum kimia itu. Nah, nanti ditulis tangan secara satu kesatuan dari percobaan pertama sampai percobaan terakhir itu di-scan, nanti diunggah di laman praktik.ut.ac.id. Jadi bukan di bentuk hardnya, bentuk aslinya dikirim ke penilai, bukan, tapi di-scan aja dan diunggah di laman praktik. Dan juga perlu diingat harus dilakukan praktikum itu di semester teman-teman mendaftar. Jadi di tahun sebelum-sebelumnya, zaman sebelum 2019 itu memang kebijakannya berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang semester sebelumnya itu boleh registrasi di semester kapan, praktikumnya di kapan, itu memang seperti itu. Tapi seiring dengan perubahan kebijakan, maka kami ingatkan registrasi di semester
itu ya harus melakukan praktikum di semester itu dan juga harus mengupload laporan, menyusun laporan dan mengupload laporan di semester itu juga. Jadi jangan terpisah-pisah. Jadi jangan sampai kalau nanti ada alumni misalnya menyampaikan, enggak bisa kok registrasinya di semester sekarang, nanti praktikumnya semester depan. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi semuanya harus dituntaskan hingga selesai di semester itu. Nah, maksud dicicil. Nah, tadi kan ada yang membahas tentang dicicil-cicil. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mulai melakukan registrasi mata kuliah praktikum, kemudian membayarnya, maka maksudnya dicicil adalah mencicil dasar teorinya. Seperti itu. Karena kan nanti bagiannya banyak, ada dasar teori, kemudian kalau data pengamatan ya bisa mulai dicicil buat kolom-kolomnya. Karena apa? Percobaannya itu kan sangat banyak, 14 percobaan. 12 sampai 14 percobaan. Nah, kalau ditulis tangan tentu akan melelahkan di tengah-tengah Bapak Ibu memiliki kesibukan lainnya sebagai guru dan juga nanti mengikuti tutorial online di mata kuliah lain. Oleh karena itu yang bisa dicicil tadi, nyicil dasar teorinya ditulis tangan. Taunya dari mana, Bu ya? Silahkan Bapak Ibu klik di laman RBV. Nah, itu silahkan dilihat modul 1 itu apa, modul 2 apa. Begitu. Ya, begitu ya, Ibu Alpini, Bapak Fajar, dan Ibu Kristina, semoga bisa membantu. Kemudian, kita ke pertanyaan kedua, apakah TAP dengan praktikum kimia 2 dan PKP dapat diambil secara bersamaan? Nah, ya boleh-boleh saja ya. Jadi kalau misalnya TAP diambil dengan praktikum kimia 2, ya sah-sah saja. Tapi tentu saja penjaringan TAP itu dilakukan dengan dasar harus lulus di 110 SKS. Seperti itu dengan IPK minimalnya 2,01. Jadi kalau syarat itu belum terpenuhi ya tidak bisa. Kemudian masukkan saja ya jangan diambil bersamaan TAP dengan praktikum kimia 2 dan PKP. Karena apa? Praktikum kimia 2 itu kan tulis tangan tadi. Kemudian datang ke lokasi yang sudah kita tunjuk sebagai mitra. Kemudian ada PKP. PKP melakukan praktik mengajar. Nah, itu juga butuh effort. Jadi, jangan dijadikan satu hanya karena ingin lulus cepat. TAP ketemu praktikum kimia 2 dan ketemu PKP dalam satu semester yang sama. Jadi, teman-teman harus punya strategi ya, bagaimana saya bisa lulus dengan tidak sia-sia. Artinya nih IPK-nya juga bagus dan realistis seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk mata kuliah PKM, PKP, pembaharuan dalam pembelajaran kimia organik 3 TAP apakah bisa diambil secara bersamaan? Ya jawabannya tadi sama ya dengan yang nomor 2, bahwa pada dasarnya untuk TAP itu minimal tadi harus 110 SKS itu sudah lulus dan IPK minimalnya 2,01. Tapi pengambilan mata kuliah itu juga harus didasarkan relatif kesanggupan masing-masing. Karena TAP itu kan gabungan dari beberapa mata kuliah dan ada PKP, PKM, laporan semua, jadi perlu diperhatikan. Untuk yang keempat, saya mengulang mata kuliah PKP. Jadi yang dimasukkan dalam daftar mata kuliah hanya PKP saja. Apakah nanti otomatis karilnya keluar juga di billing? Nah, jadi tergantung jika karilnya akan diulang ya harus menginput mata kuliah karilnya. Tuh, tergantung mata kuliah karilnya juga. Kalau karilnya nggak lulus ya harus harus diulang dan harus dilihat di billing, dimunculin gitu. Yang kelima, untuk TAP masih belum bisa registrasi. Nah, kalau TAP sifatnya itu penjaringan. Jadi misalnya, Bu, saya semua mata kuliahnya sudah saya registrasiin, kecuali satu, kenapa belum bisa TAP? Ya tidak apa-apa, karena TAP itu butuh yang namanya validasi dan verifikasi dari beberapa pihak.
termasuk dari program studi. Apakah mahasiswa tersebut melayak atau sudah memenuhi syarat untuk mengikuti TAP. Jadi itu juga perlu waktu. Oleh karena itu, yang dilakukan Bapak Ibu ya salah satunya silakan registrasinya mata kuliah yang akan ditempuh, kemudian TAP-nya bisa di berikutnya, begitu di billing yang berbeda. Yang nomor 6, mohon informasi terkait pelaksanaan praktikum kimia dasar 1 dan 2. Ya, tadi untuk praktikum sudah dijelaskan ya beberapa kali pelaksanaan praktikumnya. Yang pertama, setelah registrasi, setelah bayar, bisa menghubungi BPJJ bahwa teman-teman mengikuti praktikum kimia dasar 1 atau kimia dasar 2. Bukan praktikum kimia dasar 1 sama 2 ya, tapi praktikum kimia 1 dan praktikum kimia 2. Dasarnya nggak ada. Jadi praktikum kimia 1, kimia 2, pelaksanaannya tergantung UPPJJ-nya masing-masing dan jangan disamaratakan UPPJJ Bogor dengan UPPJJ Surabaya. Pelaksanaan praktikumnya sama di bulan Maret, tidak, tergantung mitranya masing-masing. Seperti itu. Itu terkait TAP dan pelaksanaan mata kuliah praktik. Ya, kita next ke pertanyaan dulu biar nggak capek. Dari Ini Ibu Pak Ria Putra, Anggini. Bu. Pak Putra Oh, Pak tadi Putra. raise hand. Oke, silakan Pak Putra, biar nggak saya aja nih yang ngomong. Silakan. Silakan Pak Putra. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore, Sukma dan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa pendidikan kimia. Saya Putra dari UPBJJ Medan, lagi proses perkuliahan semester 4. Izin bertanya Ibu, terkait dengan mata kuliah PKN, pemantapan kemampuan mengajar. Setelah saya registrasi dan saya cek kembali, PKM ini merupakan mata kuliah yang berpraktik atau murni nilainya dari berdasarkan praktek laporan. Nah, ini adalah kali pertama saya registrasi mata kuliah berpraktek, Ibu. Mohon pencerahannya terkait dengan prosedur pada mata kuliah PKM ini sendiri dan proses pembelajarannya seperti apa dan aturan-aturan yang berlaku pada mata kuliah ini sendiri. Apakah wajib lapor juga seperti mata kuliah praktikum? Karena sampai sekarang saya Ibu belum dapat informasi dari UPBJJ kapan mulai mata kuliah PKM ini. Terima kasih Ibu. Oke. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak siapa tadi? Saya mohon maaf nih Pak. Putra Ibu. Putra dari UPBJJ. Medan. Baik. Belajar dari pengalaman semester kemarin bahwa pelaksanaan PKM PKP untuk Prodi Pendidikan Kimia kami lakukan secara tersentra. Jadi kami kelompokkan itu untuk PKM semester kemarin itu di UPBJJ Medan yang kami libatkan ya, PKM PKP itu semua mahasiswa dari beragam UPBJJ kami satukan, kami kelompokkan di Medan, Surabaya, dan Bandung. Jadi ada 3 UPBJJ yang mengelola PKM PKP Pendidikan Kimia. Nah, semoga di semester ini masih sama, tapi nanti juga saya akan berupaya tetap berkoordinasi dengan ketiga UPBJJ tersebut untuk tetap mempertahankan pelaksanaan PKM di ketiga UPBJJ itu. Nah, Masnya kan Bapak Putra tadi di UPBJJ Medan. Untuk pelaksanaan PKM itu yang pertama yang harus Bapak lakukan untuk mengenal apa saja yang ada di PKM, karena mata kuliah praktik ini harus menyediakan beberapa pihak, Pak. Yang pertama, Bapak harus memiliki sekolah untuk melakukan simulasi di kelas Bapak ya, dalam arti begitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya nanti rekan sejawat. Nah, nanti di situ Bapak bisa meminta teman untuk menilai praktik mengajar Bapak. Secara lengkap bagaimana pelaksanaan PKM itu Bapak bisa lakukan dengan membaca di ini dulu Pak. Modulnya kalau belum sampai Bapak bisa lihat-lihat di laman RBV ya. Bisa dibantu ya Mbak Dola, Ibu Dola atau Ibu Inas, bisa dibantu lamannya RBV untuk diketikkan di room chat. Bapak sambil menunggu modul itu datang, maka Bapak bisa klik di pustaka.pacid.
masukkan nanti username-nya mahasiswa, password-nya UT Peduli. Nah, nanti Bapak silakan pelajari apa saja yang harus dipersiapkan mulai sekarang. Seperti tadi, sekolah atau kelas sudah milik kelasnya Bapak masing-masing. Kemudian ada yang namanya supervisor. Nah, itu siapa? Yaitu teman kita sendiri. Nah, kemudian nanti ada format laporannya bagaimana. Nah, nanti Bapak kalau sudah registrasi, nanti akan ada yang namanya ada dua versi, tergantung UPBJJ-nya mau melakukan hal yang mana. Bisa tadi dengan menghubungi Bapak, menjapri ya, bahwa Bapak jadwal PKM PKM-nya itu di tanggal sekian kayak begitu. Nah, nanti bisa juga Bapak yang bertanya ke UPBJJ. Nah, untuk mengatasi keterbatasan itu, saran saya nomor handphone di laman SIA Bapak itu harus sudah aktif. Nomor handphone yang sudah terhubung WA ya minimal. Nah, jadi supaya mempermudah UPBJJ dalam melakukan komunikasi dengan Bapak. Bedanya begini Bapak, kalau praktikum kimia 1 maupun praktikum kimia 2 itu dilakukan di lab yang sudah termitra dengan UPBJJ. Kalau PKM nanti pelaksanaannya by to web Bapak, tutorial webinar. Dilakukan secara terbimbing, jadi nanti ada tutornya Bapak, ada pembimbing, istilahnya pembimbingnya. Jadi nanti ada jadwalnya. Kalau tuton kan kita menggunakan e-learning ya, online, bisa diakses kapan saja, di mana saja. Nah, nanti kalau PKM, Bapak akan dihubungi oleh BPJJ, jadwalnya kapan, dan juga linknya kapan. Linknya apa? Jadwal PKM maupun PKP yang dilakukan secara terbimbing dengan dosen atau dengan pembimbing mata kuliah tersebut, itu dilakukan di hari Sabtu Minggu. Seperti itu. Jadi harus hadir karena PKM PKP ini kalau tidak hadir 4 kali kalau tidak salah ya, 4 kali tidak hadir maka tidak akan lolos nilainya. Jadi untuk mata kuliah yang tidak kami tutonkan itu adalah praktikum kimia 1, kimia 2 dan praktikum IPA. Ketiga praktikum itu harus lab basah di lab yang sudah ditunjuk oleh BPJJ. Kemudian mata kuliah PKM PKP itu juga tidak ada tutornya. PKM PKP ini harus dilakukan dengan bimbingan by to web, tutorial webinar ya, seperti Microsoft Teams itu Pak. Jadi seperti Zoom, tapi kita menggunakannya Microsoft Teams gitu. Begitu Pak. Oh, Pak. Siapa Pak tadi? Putra. Lupa lagi. Putra, Pak Putra. Seperti itu ya Bapak, terkait pelaksanaan PKM PKP. Jadi memang kita harus selalu begini Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita harus kalau ada prodi melakukan kegiatan bimbingan seperti ini, mohon diikuti karena manfaatnya untuk memudahkan teman-teman semua dalam melakukan studi. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan tadi ini, yang pertanyaan ini sudah, RPR sudah. Kita ke modul dan RBV. Apabila ada yang kelewat bayar modul, apakah bisa pesan ulang atau pakai nomor billing? Itu mesti ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya di link bahan ajar ini, untuk yang mahasiswa di semester 2019.2 itu sudah include ya, SPP-nya itu sudah include dengan modul. Tapi kalau yang sebelum 2019.2 maka akan terpisah. Nah, oleh karena itu untuk yang sebelum 2019.2 maka di link bahan ajar kalau belum dibayar ya tidak masalah, nanti tinggal membeli lagi dengan billing itu. Seperti itu. Nah, mohon informasinya untuk akses RWV UT inputnya ya RWV tadi sudah ya. Dengan tadi sudah dibantu oleh Ibu Dola di laman pustaka.ut.ac.id, kemudian di ruang baca di RWV-nya masukkan
nama mahasiswa dan passwordnya UT Peduli. Kita praktek aja deh biar nggak apa namanya tidak miss lagi. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, kita buka pusaka dan UTACID. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu masuk ke bagian sini RPP. Nah, silakan klikkan misalnya pemantapan kemampuan mengajar PKN. Dilihat mata kuliah itu di modul kode bukunya apa? Yang kita masukkan adalah kode bukunya. Apakah IDIK 4304 misalnya, saya agak lupa nih kodenya PKN. Nah ini. Jadi yang dimasukkan adalah nama bukunya ya Bapak Ibu, bukan nama mata kuliahnya. Karena begini, mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar untuk kimia itu, program studi pendidikan kimia, namanya di kode mata kuliah adalah PK 4304. Tapi bukunya kodenya ini, IDIK 4304. Jadi silakan Bapak Ibu yang dilihat adalah kode mata kuliah. Ya, jadi kode bahan ajar, kode bukunya. Nah, ini diklik PKM. Nah, ini tampilannya yang ini. Silakan Bapak klik full text. Nah, ini masukkan mahasiswa. Passwordnya UT Peduli. 11. Nah, dan nanti ini modulnya bisa dibuka-buka dulu. Apa yang harus dilakukan, ini modul 1, ada 42 halaman. Nanti dibaca. Ini dilakukan sambil menunggu Bapak Ibu yang modulnya belum dikirim. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini tadi sudah ya. Tutorial online. Nah, Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu mengikuti semua layanan yang sudah diberikan oleh UT, layanan belajar. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang sudah mengikuti tutorial online, tapi mungkin miss jadwal aktivasi tutorial online-nya atau mengisi form kesediaan tutorial online-nya. Jadi begitu registrasi, Bapak Ibu harus melakukan mengeklik ya, membuka laman e-learning-nya masing-masing, kemudian klik form kesediaan tutorial online. Tapi kenapa kok belum muncul misalnya? Saya sudah registrasi, sudah bayar, tapi ketika membuka laman e-learning.utacid, harusnya sudah muncul kotakan yang menyatakan form kesediaan mengikuti tutorial online. Kenapa ini tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ditunggu 1 kali 24 jam. Jadi jangan langsung menjudge bahwa saya sudah bayar tapi belum keluar kesediaan tutornya. Tapi ditunggu sampai 1 kali 24 jam. Dan yang kedua, bagaimana cara mengisi form kesediaan tutor. Ya, kalau untuk mengisi form kesediaan tutor tadi ya, sangat-sangat simpel. Buka ke e-learning-nya Bapak Ibu, kalau sudah bayar SPP, kemudian nanti akan muncul tanda kotak yang menyatakan form kesediaan tutor, nanti klik tulisan tersebut, nanti ada tulisan iya, saya setuju. Nah, klik di situ. Nah, yang sudah registrasi, bayar SPP-nya, tapi tidak mengikuti atau tidak mengeklik ini form kesediaan tutor. Katanya saya sudah mengeklik form kesediaan tutor, tapi kenapa di laman e-learning ketika kuliah sudah mulai, tutorial online sudah mulai, saya tidak muncul mata kuliahnya. Berarti Bapak Ibu belum ngeklik form kesediaan tutor. Yang Bapak Ibu klik adalah aktivasi tutorial online, yaitu yang dilakukan 1 kali ketika Bapak Ibu menjadi mahasiswa PTN. Itu yang kadang mahasiswa agak miss di situ. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah tadi yudisium, sudah
terjawab juga terkait yudisium ya. Jadi silakan nanti dikirim bukti LKAM-nya yang tadi diunduh di laman LKAM yang lama, SIA yang lama dalam bentuk PDF, diunduh, kirimkan ke kami. Jangan lupa Bapak Ibu perkenalkan ya siapa Bapak Ibu, karena ada yang hanya mengirimkan LKAM dan kami ya bagaimana ya gitu. Jadi harus sampaikan nama, perkenalkan dulu nama, kemudian LKAM-nya tadi seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba menembak kami dengan LKAM seperti itu. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan ya materi sharing-sharingnya ini. Semoga nanti di semester ini di saat mau ujian ya, kami insya Allah akan agendakan terkait pembimbingan juga, persiapan menghadapi ujian, Bapak Ibu bisa mengikuti lagi seperti ini, jumlahnya cukup banyak, sampai 40-an tadi. Nah, kita lanjut, tadi ada yang belum sempat terjawab dari... Ya Bu, ada 4 pertanyaan yang belum dibahas nih Bu. Ya, kita akan sebelum kita menutup ya, kita close saja ke pertanyaan ini ya. Di Ibu, siapa yang belum terjawab nih? Boleh saya bacakan ini Bu? Ya, silakan. Dari Bu Ria Anggini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum, saya mahasiswa baru. Izin bertanya dan konsultasi perihal soal ujian tatap muka. Kiat-kiat mengisi soalnya bagaimana, karena untuk ujian tatap muka soalnya sulit untuk dijawab. Dan pertanyaan kedua dari Bu Ria, konsultasi terkait tutor yang mengirim nilai tutor yang lama sehingga kita tidak bisa memperbaiki kesalahan dalam menjawab tugas dan diskusi. Itu dari Bu Ria, Bu. Oke, dua-dua dulu ya Mbak, biar saya nggak lupa. Jadi yang Bu Ria dulu deh, yang Bu Ria yang terkait memperbaiki kesalahan dalam menjawab tugas dan diskusi. Kami punya yang namanya deadline due date itu. Nah, Bapak Ibu selagi deadline itu belum ditutup, Bapak Ibu bisa memperbaiki nilai itu, asalkan Bapak Ibu mengupload jawabannya. Karena ada yang sudah sudah kami nilai, kemudian kami berikan feedback, yang bersangkutan ingin memperbaiki jawaban itu, yang bersangkutan kirim ulang, artinya ketimpa jawaban lamanya. Nah, itu tidak masalah, karena nanti terlacak oleh sistem, kami harus menggrading ulang atau melakukan penilaian ulang, karena mahasiswa melakukan upload jawaban. Tetapi kalau misalnya sudah melebihi batas yang sudah ditentukan, ya kami tidak bisa, karena itu sudah by system, dan sistem itu sudah di-setting oleh IT kami, bukan dari program studi. Jadi ya triknya ya hati-hati dalam menjawab tugas ataupun diskusi. Atau mungkin bisa japri atau mengirimkan email ya ke pembimbing tutornya masing-masing terkait terkait perbaikan jawaban tugas atau diskusi, seperti itu. Asal jangan memang terlambat yang bukan beralasan yang kuat. Misalnya waktu itu di Cianjur ada gempa, oke, yang bersangkutan ketinggalan tuton otomatis. Ya kami boleh memberikan pengecualian karena memang daerah terdampak gempa. Tapi kalau misalnya lewat karena tidak ada alasan yang mendukung atau lupa, ya kami harus mengikuti aturan yang ada. Itu. Kemudian tadi terkait yang pertanyaan siapa ya, Ibu Inas tadi? Setelah Bu Ria ada Bu Rini terkait tentang bagaimana? Saya mahasiswa non Sipos PM ya? RPL, iya Bu, RPL. Mata kuliah yang di RPL kan baru keluar, ternyata mata kuliahnya ada beberapa yang sama dengan yang saya registrasikan semester ini dan sudah dibayar. Apakah mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang sudah diregistrasikan boleh tidak diikuti? Apakah kalau tidak diikuti mempengaruhi IPK? Terima kasih.
Oke, baik Mbak Bu Inas. Tadi dari Bu Ria juga ada belum Oh, belum yang atas jawab terkait UTM. meminta Iya. kiat-kiat mengisi soal UTM karena soal UTM sulit untuk dijawab gitu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu di UPBJJ sudah ada yang namanya klinik ujian ya, di mana di situ nanti dijelaskan tentang hal-hal yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menjawab soal UTM. Minimal adalah membuat resumenya. Pun membuat resumenya juga kami fasilitasi ya dari UPBJJ itu klinik ujian dari PKBJJ itu sudah dibuatkan bagaimana membaca modulnya supaya tidak berat ketika ujian. Nah, triknya harus dibaca itu antara tujuan pembelajaran. Mungkin kita harus ada sesi sendiri kalau ini ya, terlalu panjang nanti penjelasannya. Intinya modul itu begitu dibuka, dicoret-coret, diberi warna atau digaris bawahi, artinya diwarnai seperti itu, buat resumenya. Jadi jangan hanya dicoret saja atau di kotak atau diwarnai atau di garis bawah, tapi benar-benar harus sampai menjadi layout, harus sampai menjadi resume. Resume yang dibuat harus bisa menjawab apa yang sudah menjadi tujuan instruksional setiap modulnya. Itu paling garis besarnya ke situ dulu. Nanti untuk UTM ini harus ada penjelasan spesifik sekali nih, kalau di sini waktunya udah over. Seperti itu. Oke, yang Ibu Rini, untuk mahasiswa non-SIPAS RPL, mata kuliah yang di RPL kan baru keluar, ternyata mata kuliah ada beberapa yang sama dengan yang saya registrasikan semester ini, dan sudah dibayar. Apakah mata kuliah yang sama dengan mata kuliah yang sudah dibayar boleh tidak diikuti? Kalau tidak, baik untuk Ibu Rini ini kasusnya agak kompleks, mohon nanti Ibu Rini bisa mengirim NIM-nya ya Ibu, nama lengkap, NIM dan UPBJJ-nya ke kami. Seperti itu. Kalau ini ini harus tektokan sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Ibu yang Ida terakhir. Mariatin. Ya, ini kita Lumayan panjang, Bu. 5 menit, panjang sekali ya. Saya sudah tinggal mata kuliah TAP yang belum dituntaskan dan satu mata kuliah fisika dasar 2. Ya, ingin saya tanyakan yang pertama mengenai mata kuliah yang saya ambil, apakah akhir semester yang tercantum? Untuk Ibu Ida ini nanti bisa dibantu ya Bu, mengirimkan LKAM ke kami juga supaya kami bisa melihat konkret case Ibu. Karena ini ada 144, 166 mata kuliah, jadi ini bukan 166 mata kuliah, tapi SKS, dan 144 SKS, bukan mata kuliah. Jadi untuk Ibu Ida ya, apa. Jadi mohon Ibu Ida nanti dikirimkan LKAM-nya dan ke kami. Kalau ini juga case-nya nanti Japri. Jadi Ibu Ida Maliatin dan juga tadi ya Ibu Rini, case-nya Japri ke kami. Bisa ke Bu Dola atau Bu Inas. Seperti itu saja Bapak Ibu. Untuk next-nya kami akan insya Allah memfasilitasi terkait beberapa kegiatan di UT ya, khususnya persiapan ujian juga nantinya. Insya Allah kami akan berupaya ke situ. Kemudian Bapak Ibu, kami juga berharap Bapak Ibu yang memiliki prestasi di lain tempat sebagai guru penggerak, mengikuti kegiatan dari kementerian atau memenangkan lomba, silakan sertakan buktinya ke kami untuk kami data gitu dan kami upload sebagai role modelnya prodi, mahasiswa berprestasinya prodi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan minder saya hanya punya seperti ini, saya hanya memiliki seperti ini. Tidak masalah, nanti akan kami apresiasi. Tuh. Baik, dari saya seperti itu saja Ibu Inas. Terima kasih Bu Sukma atas paparannya, cukup komprehensif dan lengkap. Semoga membantu teman-teman rekan-rekan mahasiswa terkait tadi dari UTCU maupun hal-hal lain berkenaan dengan perkuliahan di pendidikan kimia. Nah, saya ingin mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang hadir pada Zoom sore ini untuk mengisi link presensi yang sudah diberikan di
kolom chat Zoom. Kemudian seperti yang saya tadi katakan bahwa di akhir acara akan ada 2 mahasiswa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah berupa e-money. Nama 2 mahasiswa boleh saya sebutkan langsung, Bu Sukma? Ya, silakan Bu Ina. Ini setelah berdiskusi dengan teman-teman dosen lainnya, untuk pemenang dari hadiah e-money untuk acara sore ini adalah yang pertama Bapak Putra dan yang kedua adalah Ibu Alipni. Nah, untuk Bapak Putra dan Ibu Alipni apakah masih hadir di ruang Zoom? Hadir, Bu. Terima kasih Pak Putra dan Bu Alipni. Mohon apakah Bapak Putra sama Bu Alipni sudah masuk di grup mahasiswa? Sudah, Bu. Udah masuk. Nanti Saya sudah kami- masuk, Bu. Nanti kami tunggu konfirmasinya, baik bisa ke saya, DM pribadi ke saya, atau di grup saja bilang kalau saya tadi yang memenangkan acara pada sore ini, biar kami konfirmasi untuk untuk klaim reward-nya. Ada sebenarnya Bu Sukma, ada 3 pertanyaan lagi, nanti bisa kami bantu jawab di grup mahasiswa saja terkait dari 3 pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Bu Sukma. Ini ada beberapa link akun media kami dari Prodi Pendidikan Kimia. Kami memiliki website, kemudian ada Instagram, Facebook maupun Twitter yang berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Pendidikan Kimia dan UT secara umum. Rekan-rekan mahasiswa bisa mengunjungi akun-akun tersebut untuk mengupdate mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Pendidikan Kimia maupun UT. Akhir kata, alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya semoga bermanfaat semua. Ibu Inas, Bagi kita mohon semuanya. izin. Ya Bu. Kita follow sekali lagi karena ini jumlahnya lebih banyak dari yang pertama ya. Oh, boleh Bu. Dan tadi harusnya ada Prof. Udan juga. Kayaknya tuh masih on nggak ya, Prof. Udan? Prof. Oh. Jadi boleh silakan Masih. sambil. Masih. Prof. Ya, Udan ada Bu, masih. masih ada. Oke, kita on cam semua lagi ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk on kamera. Ternyata masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Nah, yang lebih cantik kayaknya pas mau selesai. Oke, silakan diberi aba-aba Ibu Inas. Oke, kita mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sandra, Bu Ina, Prof. Udan, Bapak Ibu tim Prodi, dan juga mahasiswa semua. Bapak Mulut, masih semangat ya Bapak Mulut ya. Oke, bagus Pak. Oke, dan teman-teman lainnya silakan melanjutkan aktivitasnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sharing session yang lainnya. Amin. Insya Allah kami akan memfasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.